Nah, kegiatan silaturahmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren. Ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren. Padahal sejatinya pesantren itu membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden kurikulum. Ini ada sebuah gerakan makar mendirikan negara dalam negara. Dan kita berharap dari agenda ini MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan dibukukan agar segera membuat fatwa terkait masalah NI dan Al-Zaitun sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga sudah menindaklanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik. Bahkan ini kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ya ini akan membahayakan kedaulatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan menjelang tahun politik. Apakah memang sengaja mencari sensasi atau memang sengaja dia pengen menebar kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu. Dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran, karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal. Yang tidak masuk akal tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al-Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan Pandustain, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al-Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga, misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyapalakan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al-Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al-Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin dia cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al-Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya, ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen dan saya rasa istana juga harus turun tangan menghukam. Kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa.